Amin. Terima kasih dia. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengajak kita untuk bernyanyi bersama lagu Halo Halo Bandung. Ayo berdiri semuanya. Apa kan lagunya Halo Halo Bandung? Oke. 1, 2, 3. Gabriel Julian Alfari. Sedih. Kenapa sedih? Marcelino Luhar. Bahagia, Bu. Oke, jadi ternyata banyak yang bahagia, banyak yang sedih, ternyata ada juga yang lapar ya, capek. Jadi tidak apa-apa, semuanya pagi kita harus bersem. Kalau pagi kita harus bersem. Semangat. Nah, Ibu mau tanya, masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Materinya tentang apa? Yesus betul-betul memenuhi janji Allah. Yesus, lewat apa Yesus memenuhi janji Allah? Saya berbicara tentang kedatangan seorang raja. Nah, jadi Ibu ulangi lagi ya materi minggu lalu bahwa di dalam kerajaan Allah itu Yesus selalu memberikan janji, atau Allah selalu memberikan janji termasuk kepada umat manusia. Nah, salah satu janjinya yakni, ada yang masih ingat janji Tuhan Yesus kepada manusia? Memberikan raja. Iya, selain memberikan pemimpin, Yesus ngapain di kayu salib? Demi siapa dia di kayu salib? Demi manusia. Itu ya gambaran tentang tema minggu lalu. Sekarang kita hari ini melanjutkannya dengan tema baru. Tema barunya tentang apa? Tentang perumpamaan. Di halaman 96, coba lihat semuanya halaman 96. Di situ bagian B tentang apa? Yesus merupakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ada yang pernah mendengar kata perumpamaan? Ada yang pernah mendengar kata perumpamaan? Perumpamaan itu apa? Iya, perumpamaan adalah sebuah cerita singkat yang mengisahkan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu. Jadi, pembelajaran kita hari ini yakni Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus ingin
perumpamaan. Itu kita harus paham bahwa Yesus berbicara kepada manusia itu lewat perumpamaan. Lalu yang kedua, kita bukan hanya memahami, tetapi kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita ditanya, ngapain sih kita mempelajari tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan? Ya kita jawab, karena kita mau memahami dan mau mewujudkannya. Kita pahami bahwa Yesus itu memberikan pengajaran kepada murid-muridnya itu lewat perumpamaan. Banyak perumpamaan yang sering sekali kita dengarkan dalam kitab suci. Ada yang tahu nggak perumpamaan apa aja? Perumpamaan apa saja yang sering dibacakan dalam kitab suci? Anak yang hilang, apalagi? Biji betawi. Jadi dalam kitab suci itu anak-anak banyak sekali perumpamaan yang diberikan, yang dicontohkan Tuhan Yesus kepada kita. Aku ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama kutipan kitab suci dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Coba buka halaman 99. Sebelum kita baca kitab suci, kita nyanyi dulu sama-sama. Kita nyanyi. Kalau punya buku Alkitab? Oke, coba berdiri kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sekarang duduk kita baca. Masih ingat trik membaca kitab ganjil genap? Tahu ya, perempuannya ganjil, laki-lakinya genap. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian
bumi. Bapa karena ia mengampuni anaknya. Mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Karena ia berfoya-foya dan menghabiskan harta ayahnya. Ya, oke, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Tepuk terima kasih. Ting, ting. Tong, tong. Ting, tong. Terima kasih. Oke, semuanya sudah mempresentasikan hasil kerjasamanya ya. Sungguh baik hasil kerjasamanya. Jadi ibu ulangi lagi bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang hendak memperkenalkan kepada kita bahwa Bapak adalah orang yang memiliki hati yang tulus. Apa lagi? Hati yang baik. Apa lagi? Pemaaf dan pengasih, juga penyayang, pengampun. Jadi itulah sifat dari seorang bapak atau seorang ayah. Jadi anak-anak semuanya sudah membaca bahwa di dalam kisah tersebut si bungsu meminta apa kepada ayahnya? Harta warisan. Harta warisan. Setelah dia meminta harta warisan, dia berfoya-foya. Dia menghabiskan harta milik ayahnya. Anak-anak sekalian, kalau kita menjauhkan diri dari Bapa atau menjauhkan diri dari Allah, maka kita akan terus jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu kita harus dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa kita bisa dekat dengan Tuhan? Doa. Apa lagi? Berbuat baik. Ya, apa lagi? Rajin ke gereja. Jadi ia memaafkan orang yang bersalah. Rajin sekolah minggu. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan untuk bisa dekat dengan Tuhan, bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau menjauhkan diri dari Tuhan bagaimana? Berbuat jahat, betul. Apa lagi? Tidak pernah berdoa. Dilarang gereja. Melanggar perintah Allah. Iya, jadi banyak sekali iblis atau banyak sekali cara untuk dapat berbuat atau menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi ibu ingin mengatakan kepada kalian bahwa harus mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan kepada setan. Iya. Nah, anak-anak sekalian, di dalam perumpamaan ini dapat kita pelajari bahwa kita di dalam gereja Katolik itu memiliki satu sakramen yang dapat kita lakukan di saat kita berdosa, yaitu sakramen apa? Sakramen apa? Sakramen tobat. Nah, sakramen tobat inilah yang dapat kita lakukan jika kita memiliki kesalahan. Kita bertobat, kita memperbaharui diri. Bagaimana cara kita memperbaharui diri? Berdoa. Apa lagi? Ya, tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita sudah berbuat dosa, kita sudah curi mangganya tetangga, kita pergi ke pastor melakukan pengampunan dosa atau bertobat. Tetapi setelah kita pulang dari pastor, kita telah bertobat, kita ulang lagi curi mangganya tetangga. Itu bukan pembaharuan diri, tetapi itu penyesalan yang cuma-cuma. Dari sini
Semoga kami sampai di rumah baik-baik saja. Amin. Demi Bapa